What was that? I think I am. What the hell do we do now, huh? We can't go back. We should just keep moving. Hai. Halo sahabatku seperjuangan. Paris Katakom merupakan kompleks pemakaman bawah tanah massal yang berlokasi di kota Paris, Prancis. Lokasi tepatnya berada di sebelah selatan Place Denfert Rochereau. Tercatat sekitar 6 juta jenazah telah dimakamkan. Dan jumlah ini pun jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah manusia yang hidup di permukaan kota Paris. Berbeda dengan makam-makam secara umumnya, Paris Katakom memiliki struktur berupa gua dan terowongan bawah tanah yang merupakan bekas dari pertambangan batu di kota Paris. Tulang belulang dari jutaan jenazah di Paris Katakom tidak dikubur atau diletakkan di dalam peti, melainkan disusun rapi di dinding-dinding sepanjang terowongan. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam lagi, dimainkan dulu ya jempolnya, dan tekan tombol merah, terus aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan sejarah-sejarah yang ada di channel ini. Dibuka tepatnya pada akhir abad ke-18, Katakom ini telah menjadi daya tarik wisata pada awal abad ke-19. Dan telah dibuka secara teratur untuk umum sejak tahun 1874. Setelah adanya insiden vandalisme, Katakom ini pernah ditutup untuk umum pada bulan September tahun 2009 dan dibuka kembali tanggal 19 Desember pada tahun yang sama. Sejarah berawal sejak zaman Romawi. Warga Paris biasanya memakamkan karib kerabatnya yang meninggal dunia di kawasan pinggiran kota. Tetapi kebiasaan ini berubah setelah masuknya agama Kristen. Praktik Kristiani menganjurkan untuk menguburkan jenazah di bawah tanah suci gereja. Pada abad ke-10, tanah pemakaman di Paris semakin sempit akibat kota yang semakin padat. Pada abad ke-12, masalah ini pun diatasi dengan dibukanya ruang bawah tanah di bawah kota untuk menampung jenazah warga Paris. Namun lambat laun, pemakaman bawah tanah ini menjadi semakin penuh sesak dan menimbulkan masalah bagi sanitasi warga kota yang sumber air utamanya adalah air sumur. Pada abad ke-19, penggunaan Katakom sebagai tempat pemakaman dilarang setelah dibangunnya 3 tempat pemakaman umum di luar kawasan pusat kota. Jenazah korban kerusuhan Place de Grève dan Rue Mesli dimakamkan di Katakom ini pada tanggal 28 dan tanggal 29 Agustus tahun 1788. Jenazah Philibert Aspert hilang di Katakom pada tahun 1793 dan ditemukan kembali 11 tahun kemudian. Dinding Katakom ini dipenuhi oleh grafiti pada abad ke-18. Victor Hugo menggunakan terowongan Katakom ini sebagai salah satu latar tempat dalam novelnya Les Miserables. Pada tahun 1871, para komuner membunuh sekelompok monarkis di dalam salah satu ruangan Katakom. Selama terjadinya Perang Dunia Kedua, warga Paris memanfaatkan terowongan Katakom ini untuk bersembunyi. Juga selama periode ini, tentara Jerman mendirikan sebuah bunker bawah tanah di Katakom, tepat di bawah Les Montagnes. Katakom yang berada di Paris ini secara luas diyakini sebagai salah satu tempat paling berhantu di bumi. Pengunjung yang datang mengatakan perasaan disentuh oleh tangan yang tidak terlihat, diikuti, dan beberapa bahkan merasa sensasi dicekik. Ingin mencari tahu sendiri apakah roh berkeliaran di terowongan bawah tanah Katakom Paris? Ikuti tur berpemandu mengunjungi Museum Katakom of Paris. Di sana, Anda akan turun ke 60 kaki di bawah tanah untuk melihat tumpukan tulang dari langit ke langit, dan Anda dapat berjalan di terowongan bawah tanah lebih dari 1 mil dan melihat sisa-sisa lebih dari 6 juta jiwa. Baiklah, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menariknya.